Oke bosku, dan ini adalah set-top box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF bosku ya, bukan antena parabola alias antena biasa bosku. Oke, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box yang akan kita bahas pada video kali ini bosku. Untuk tampilan dashboardnya berwarna putih hampir di keseluruhan bagian. Di bagian depannya sini ada tulisan Signal Viewer, ini dari mereknya bosku ya, set-top box DVB T2 Signal Viewer. Di sini ada gambar orang, saya tidak kenal bosku. Terus di sini ada contoh gambar unitnya, ada contoh gambar remote-nya. Di sini ada logo maskot TV digital. Terus di sebelah sini juga ada tulisan siap digital SNI Made in Indonesia. Di sini ada beberapa keterangan fiturnya, mulai DVB T2 terrestrial, YouTube, WiFi, Full HD 1080. Nah, di sini juga ada EWS-nya bosku ya, Early Warning System. Terus untuk tampilan bagian sampingnya ada keterangan seperti ini bosku. Di sini ada stiker SNI. Di sebelah sini ada keterangan seperti ini. Di sebelah sini ada keterangan seperti ini bosku ya, dan di sebelah sini ada keterangan seperti ini. Terus untuk tampilan dashboard bagian belakangnya kosong putih polos seperti ini bosku. Oke, dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya bosku. Saat video ini dibuat, kita membeli set-top box-nya di online shop seharga 120 ribuan. Mungkin suatu saat harganya bisa berubah bosku ya. Oke, jadi kelengkapan yang pertama, di sini kita mendapatkan kabel RCA. Kabel RCA ini berfungsi menghubungkan set-top box ke semua jenis TV, termasuk TV tabung. Selanjutnya di sini kita mendapatkan dua baterai untuk remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan remote set-top box-nya. Untuk bentuk remote set-top box-nya seperti ini bosku ya, hampir mirip-mirip dengan bentuk remote set-top box merek lain yang ada di pasaran untuk saat ini. Untuk tombol-tombolnya di sini empuk, enak untuk digunakan bosku ya. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan kartu garansi. Untuk masa berlakunya kartu garansinya selama 1 tahun bosku ya. Untuk klaim garansi, syarat dan ketentuan berlaku bosku. Selanjutnya di sini kita mendapatkan buku panduan penggunaan buat teman-teman yang mau baca-baca dulu sebelum pemakaian set-top box, bisa baca-baca di buku panduan penggunaannya ini, atau bisa ikutin video ini sampai selesai bosku ya. Oke, selanjutnya tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya bosku ya. Untuk unit set-top box-nya ini berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan plat besi. Di bagian atas ada lubang sirkulasi udara, samping sebelah kiri ada, samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di sini juga ada stiker segel bosku ya. Terus di bagian bawahnya di sini juga ada stiker cap SNI, juga ada lubang sirkulasi udaranya. Oke, dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada keterangan SV SETB 01 atau O1 bosku ya. Terus di sebelah sini ada gambar logo seperti ikan paus. Terus di bawahnya ada keterangan Signal Viewer. Terus di sebelah sini ada colokan untuk USB atau kabel data. Di sebelah sini ada panel layar LED. Terus di sebelah sini ada tombol CH- dan plus untuk pergantian channel. Di sini ada juga tombol power. Di sini ada keterangan DVB T2 terrestrial, YouTube, dan WiFi. Itu fitur-fiturnya bosku. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada keterangan RF in buat nyolokin kabel antena, RF loop. Terus di sini ada lubang koaksial, HDO. Terus di sini juga ada lubang colokan untuk kabel RCA. Oke, selanjutnya di sini ada kabel power bosku ya. Untuk kabel powernya kurang lebih panjangnya 1 meter bosku. Oke, selanjutnya di sini untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke TV, ke semua jenis TV termasuk TV tabung, kita bisa gunakan kabel RCA ini bosku. Kabel RCA ini fungsinya menghubungkan set-top box ke semua jenis TV termasuk TV tabung bosku ya. Untuk penggunaannya seperti ini bosku, colokan saja kabel RCA di lubang RCA yang ada di set-top box-nya, menyesuaikan warnanya. Kuning kita colok di kuning, selanjutnya merah kita colok di merah bosku, terus selanjutnya putih kita colok di putih. Pastikan untuk colokannya ini sudah terpasang dengan benar dan kencang bosku ya. Selanjutnya ujung kabel RCA-nya lagi kita colokan di lubang RCA yang ada di TV kita tinggal menyesuaikan warnanya. Oke, selanjutnya di sini untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, contohnya kayak TV LED bosku ya, saya rekomendasikan pakai kabel HDMI agar hasil gambarnya itu lebih bagus bosku. Untuk instalasinya gampang,
Kita colokkan kabel HDMI di lubang HD out atau HDMI yang ada di set-top box-nya sebelah sini. Selanjutnya ujung kabel HDMI-nya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Oke, selanjutnya di sini untuk kabel antena kita langsung colokkan di set-top box-nya bosku ya, bukan di televisinya atau bukan di TV-nya, langsung untuk kabel antena kita colokkan di set-top box di sebelah sini bosku, di lubang RF in yang ada di pojok paling kiri yang sebelah sini bosku ya. Nah, kalau ada yang tanya, Bang itu antena wireless ya, Bang kok antenanya kabelnya kayak gitu model terbaru? Bukan bosku, ini hanya gambaran contoh bosku ya. Untuk kabel antenanya ya panjang nyambung ke antena atas bosku. Oke, sedikit informasi bosku. Di sini ada colokan HDMI dan colokan RCA. Nah, di sini kita pilih salah satu bosku ya. Kalau ingin menggunakan kabel RCA, kita copot kabel HDMI. Kalau ingin menggunakan kabel HDMI, kita copot kabel RCA-nya. Karena di video ini kita ingin menggunakan kabel HDMI, jadi kita copot untuk kabel RCA-nya. Tapi sebelumnya kita sudah tes menggunakan kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV, itu bisa bosku ya di set-top box signal viewer. Oke bosku, jadi di sini sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV-nya. Untuk pengguna kabel RCA langsung klik tombol AVI yang ada di remote TV. Untuk pengguna kabel HDMI kita bisa klik tombol input yang ada di remote TV. Oke, di sini untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA bisa pilih AVI, yang menggunakan kabel HDMI pilih HDMI, terus kemudian klik OK di remote TV-nya. Oke, selanjutnya di sini untuk menghidupkan set-top box pertama kali kita cukup colokan kabel power set-top box-nya ke colokan listrik yang ada di rumah kita. Nah, nanti setelah nyala baru untuk menghidupkan atau mematikan dan mengatur set-top box-nya kita sudah menggunakan remote set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan awal seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, teman-teman bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk bahasa OSD di sini kita biarkan Indonesia, negara Indonesia. Antena aktif di sini kita bisa atur atau enggak, kita tes bosku, kita klik OK. Ternyata untuk antena aktifnya belum bisa diatur, nanti kita atur di bagian pengaturan saat sudah di menu set-top box-nya. Terus selanjutnya di sini untuk kode area masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing, kode pos kecamatan. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11270. Jika sudah klik OK, selanjutnya geser ke bawah, klik OK di bagian mulai pencarian. Oke, jadi di sini saat pertama kali set-top box melakukan pencarian sinyal TV digital secara otomatis untuk lokasi saya Jakarta Barat, biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital. Dan untuk antena yang kita gunakan yaitu antena luar, antena dari Intrazeus. Buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti kita gunakan, bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke bosku, jadi di sini kita mendapatkan 47 channel TV digital. Ada SCTV, ada RCTI, ada NTV, ada Trans TV, ada juga TVRI Nasional. Oke, selanjutnya di sini kalau kita ingin cek kekuatan dan kualitas setiap channel TV digitalnya, kita bisa klik tombol info yang ada di sebelah sini bosku. Tombolnya ada di sebelah tombol angka 6. Kita klik tombol info 2 kali, nanti akan muncul keterangan notifikasi info seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digitalnya menggunakan remote set-top box-nya bosku ya. Kita bisa klik tombol arah atas ataupun arah bawah yang ada di remote set-top box-nya secara langsung. Oke, jadi di sini kita bisa lihat secara langsung bosku ya untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya bosku. Di sini untuk videonya tidak diedit, dipercepat ataupun diperlambat. Ini real sesuai apa adanya bosku. Menurut saya pribadi untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digitalnya itu sekitar 1 sampai 1,5 detik bosku. Lumayan cukup cepat. Oke, dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box-nya bosku. Untuk membuka menu set-top box-nya kita bisa langsung klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu kita bisa klik tombol OK, dan untuk keluar kita bisa klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, jadi di sini kita akan tes untuk setiap menunya bosku ya. Untuk yang pertama di sini kita tes di bagian menu instalasi, kita klik OK. Di bagian menu instalasi di sini tempat kita untuk melakukan pencarian ulang siaran TV digital, bisa secara manual ataupun otomatis.
Untuk yang manual dulu, kita pilih di bagian pencarian manual, terus kemudian klik OK. Setelah keluar, di sini kita bisa masukkan nomor saluran TV digitalnya atau frekuensi TV digitalnya. Jika sudah, selanjutnya kita klik di bagian mulai pencarian. Oke, selanjutnya di sini untuk pencarian siaran TV digital yang otomatis, kita harus atur-atur dulu bosku ya. Di sini kita tinggal atur, bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk filter saluran di sini kita pilih semua saluran, negara Indonesia, LCN kita bisa atur bosku. Nah, di sini di bagian LCN kita rekomendasikan pilih mati agar urutan channel TV digitalnya itu berurutan bosku ya, 1 2 3 dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada antena aktif, kita juga bisa atur, klik OK, pilih mati atau hidup. Untuk antena yang tidak mendukung, pilih mati, yang mendukung pilih hidup bosku. Di sini kita pilih mati aja karena sinyalnya juga sudah kuat, tidak perlu diaktifkan untuk antena aktifnya. Selanjutnya di sini untuk kode area, masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing bosku ya, kode pos kecamatan. Oke, jika sudah langsung kita pilih di bagian pencarian otomatis yang ada di bagian atas sebelah sini bosku, klik OK. Buat yang ingin melakukan pencarian TV digital secara otomatis lagi, geser ke kiri, pilih iya. Buat yang tidak, klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu saluran. Di bagian menu saluran yang pertama di sini ada pengaturan saluran. Di bagian pengaturan saluran di sini tempat kita untuk mengatur urutan channel TV digitalnya sesuai keinginan kita bosku ya. Untuk mengaturnya, lihat menu warna yang ada di sebelah sini. Terus sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini ada daftar favorit. Di bagian daftar favorit di sini tempat kita untuk memfavoritkan suatu channel TV digitalnya ataupun radio TV digitalnya bosku ya. Oke, selanjutnya kita di sini pindah di bagian menu pilihan. Untuk di bagian menu pilihan biasanya kita tidak utak-atik lagi, biarkan seperti bawaan set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu pengaturan. Di bagian menu pengaturan yang pertama di sini ada pengatur waktu, kunci anak, tanggal waktu, konfigurasi Ethernet. Di bagian konfigurasi internet di sini tempat kita untuk menghubungkan set-top box ke internet, bisa menggunakan dongle WiFi ataupun kabel data. Selanjutnya di sini ada pengaturan pabrik. Kalau kita klik OK, di sini kita akan diminta kata sandi. Untuk kata sandinya 0 sebanyak 4 kali bosku. Selanjutnya di sini ada perbarui perangkat lunak. Untuk upgrade set-top box-nya hanya ada satu pilihan menggunakan USB. Selanjutnya di sini ada versi, kita cek di bagian versi. Untuk di bagian versi H-B 6.1509C, terus tanggal pembuatan di sini kita bisa lihat bosku ya, tanggal 3 bulan 7 tahun 2023, hampir 2 tahun lebih bosku ya. Nah, nanti kita tes apakah aplikasi bawaan set-top box-nya itu masih bisa digunakan bosku. Selanjutnya di sini untuk model SVSE TB01 bosku. Oke, selanjutnya di sini untuk siaga otomatis juga kita bisa atur. Mati 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita pilih mati saja bosku. Oke, selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu AVI. Di bagian menu AVI yang pertama di sini ada SPDIF. Di sini kita juga bisa atur bosku ya, tapi kita biarkan seperti bawaan set-top box-nya aja, yaitu bisu. Selanjutnya di sini ada aspek rasio, kita bisa atur. Untuk TV tabung kita bisa pilih 4:3, tinggal menyesuaikan. Untuk TV LED 16:9 ataupun layar penuh. Selanjutnya di sini untuk video resolusi juga kita bisa atur. Nah, di sini sedikit informasi bosku ya. Untuk pengguna kabel RCA di sini kita tidak rekomendasikan lebih dari 720. Untuk pengguna kabel HDMI bebas sampai 1080i ataupun 1080p. Tinggal dipilih saja bosku ya, menyesuaikan. Kita pilih yang ini bosku untuk kabel HDMI. Selanjutnya di sini untuk HDMI audio kita biarkan seperti bawaan set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini kita pindah di bagian menu pusat media. Di bagian menu pusat media yang pertama di sini ada pusat media. Di bagian pusat media di sini tempat kita untuk membuka atau membaca file musik, foto ataupun video. Tentunya set-top box kita harus dicolokkan dulu dengan flash disk. Selanjutnya di sini ada konfigurasi BVR. Di bagian konfigurasi BVR di sini tempat kita untuk mengatur record layar TV ataupun fitur time shift-nya bosku. Tentunya set-top box juga harus terhubung dulu dengan flash disk. Oke, selanjutnya di sini untuk IPTV dan online video dan juga DMR, set-top box kita harus terhubung dulu ke internet bosku ya.
Oke bosku, jadi di sini untuk set-top box-nya sudah terhubung ke internet bosku ya, menggunakan dongle WiFi seperti ini. Kita hubungkan ke hotspot WiFi dari HP bisa, ke WiFi rumah juga bisa bosku. Langsung saja bosku ya, karena di sini set-top box-nya sudah terhubung ke internet, kita tes untuk fitur internetnya mulai dari IPTV. Selanjutnya kita klik lagi di IPTV. Untuk di bagian IPTV-nya di sini kosong bosku ya. Oke, selanjutnya di sini kita pindah di online video. Di bagian online video di sini ada 4 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Ada YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Kita akan tes satu persatu, mulai dulu dari aplikasi YouTube. Oke, setelah terbuka di sini untuk pengetesan kita pilih salah satu videonya bosku ya. Contohnya video yang ini, kita klik OK. Untuk pengetesan video online di aplikasi YouTube-nya lancar. Selanjutnya di sini kita tes di aplikasi TikTok-nya. Setelah terbuka, kita pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Pengetesan video online di aplikasi TikTok-nya juga lancar. Selanjutnya di sini kita tes di aplikasi YouTube Kids. Setelah terbuka, di sini kita pilih salah satu menunya bosku. Selanjutnya di sini untuk pengetesan kita pilih salah satu videonya. Pengetesan video online di aplikasi YouTube Kids-nya lancar. Selanjutnya di sini kita tes di aplikasi WeTV. Di sini untuk aplikasi WeTV-nya terbuka bosku, tapi sedikit informasi aja. Untuk aplikasi WeTV tidak semua videonya itu bisa diputar bosku, karena ada beberapa yang harus berlangganan bosku ya. Oke, di sini selain kita bisa pilih beberapa videonya, kita juga bisa pilih beberapa menunya bosku. Geser ke kiri, di bagian sebelah sini kita bisa pilih menunya. Ada banyak pilihannya bosku ya. Kita coba pilih di bagian film. Setelah terbuka, di sini kita tinggal pilih salah satu videonya, contohnya yang ini. Selanjutnya di sini kita klik OK lagi. Di sini kita bisa lihat pengetesan video online di aplikasi WeTV lancar. Oke, selanjutnya di sini ada menu DMR atau menu DLNA di set-top box-nya. Untuk di bagian DLNA ini kita buatkan videonya terpisah bosku ya, agar video yang sekarang tidak terlalu panjang. Yap, sampai di sini dulu video review dari set-top box Signal Viewer. Sedikit tambahan informasi bosku, di sini sebelum kita membuat video reviewnya, kita sudah lakukan pengetesan set-top box, kita nyalakan selama 6 jam non-stop, dan suhu dari bodi set-top box-nya itu tidak panas bosku, cuma hangat saja. Kalau dipegang seperti ini tidak sampai membuat tangan kita sakit. Selanjutnya di sini untuk dongle WiFi kita belinya terpisah. Buat teman-teman yang pengen bisa cari sendiri di online shop atau langsung cek link yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang nggak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.